Candi ini mempunyai dua fungsi, sebagai fungsi sosial dan fungsi religi. Untuk sosialnya, banyak masyarakat dijadikan ini tempat juga rekreasi, pendidikan juga. Untuk religinya ya untuk keagamaan sebagai spiritual ritual di sini. Mereka untuk mandi di sini bertujuan dengan berbagai tujuan dan keinginan di sini juga untuk mensucikan diri. Kalau untuk sosialnya di sini itu biasanya untuk tempat rekreasi dan untuk ambil airnya, karena air di sini merupakan air terbaik nomor 2 setelah air Zam-Zam. Salam power. Kali ini wisata kita sangat spesial karena kita akan mengunjungi sebuah tempat wisata petirtan dan juga candi, yaitu Candi Jolotundo. Bagaimanakah perjalanannya? Mari kita simak saja bersama-sama. Ya, inilah dia pintu masuknya Candi Jolotundo. Candi Jolotundo ini berada di Dukuh Bale Kambang, Desa Seluliman, Kecamatan Trawas, Jawa Timur ya. Lalu dari kota Surabaya kurang lebih 55 km. Dan memang tempat ini memang cukup unik dan bernuansa spiritual. Secara geografis, Candi Jolotundo berada 800 meter di atas permukaan laut. Berada di Bukit Bekol, lereng barat Gunung Penanggungan. Jadi ini kita akan bisa melihat keindahan pemandangan alam ya. Daerah ini berada di daerah hutan ya. Dan untuk mencapai petirtannya kita harus jalan kaki berapa ratus meter, dan kalau di Bali mungkin hampir mirip dengan petirtan di Tirta Empul yang ada di Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, atau sejenis juga dengan Tirta Gangga yang berada di Karangasem. Karena fungsi daripada petirtan di samping untuk pembersihan secara spiritual, secara niskala, juga kita bisa nunas atau memohon tirta di sini untuk kegiatan spiritual. Ya, inilah suasana malam hari, malam menjelang pagi ya. Dan di sebelah kiri ada juga petilasan untuk patihnya, untuk patih Nilutama. Kita akan menuju petirtanya terlebih dahulu. Kalau secara sejarah, Candi Jolotundo dibuat oleh Raja Udayana yang merupakan raja dari Kerajaan Bedahulu dari Wangsa Warmadewa yang ada di Bali.
Sedangkan Raja Udayana menikah dengan seorang putri Wangsa Isyana dari Kerajaan Medang, yaitu Putri Gunapriya Dharmapatni. Pada masanya, Kerajaan Medang merupakan kerajaan yang cukup kuat di Tanah Jawa. Bahkan, Kerajaan Medang melakukan penaklukan di Bali. Candi Jolotundo merupakan wujud rasa cinta Raja Udayana dalam menyambut kelahiran Airlangga. Sehingga pada tahun 997 Masehi, Raja Udayana membangun Candi Jolotundo. Di beberapa sumber menyatakan bahwa Candi Jolotundo merupakan tempat pertapaan dari Airlangga setelah mengundurkan diri dari singgasana Kerajaan Kahuripan dan digantikan oleh anaknya. Kerajaan Kahuripan adalah kerajaan yang didirikan oleh Airlangga pada tahun 1009 Masehi, dan Kerajaan Kahuripan sendiri merupakan kelanjutan daripada Kerajaan Medang yang telah runtuh pada tahun 1006 Masehi. Sedangkan menurut sumber yang lain mengatakan bahwa Airlangga mengunjungi Jolotundo dalam rangka untuk spiritual, yaitu menenangkan jiwa agar mendapatkan ketentraman. Maka dipilihlah tempat Candi Jolotundo ini sebagai tempat ataupun petirtan, karena di sana terdapat sumber mata air yang sangat jernih. Inilah dia ikan-ikan yang berada di petirtan daripada Candi Jolotundo ya. Air mineralnya ini sangat-sangat luar biasa, dipercaya sebagai memiliki kualitas ya terbaik setelah air Zam-Zam yang berada di Mekah. Jadi mempunyai khasiat untuk awet muda dan juga untuk pertanian di daerah sekitar ya. Dan seperti biasa, sebelum kita mandi, maka kita sembahyang dulu, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kesehatan, kerahayuan, kerahajangan, keselamatan. Dia pemandiannya ada dua bagian, di kiri untuk ibu-ibu dan yang di kanan tuh bapak-bapak ya. Jadi setelah sembahyang kita langsung mandi ya sana. Ya, inilah suasana malam hari ya. Agak gelap. Kita mau menuju ke tempat untuk sembahyang, juga meditasi ya, untuk di atas petirtan. Kita melalui beberapa tangga, dan suasana di petirtan Jolotundo ini memang sangat-sangat spiritual ya, spiritual sekali. Bagi yang sering melukat istilahnya di Bali ataupun bersaranakan sumber mata air dari alam, maka
akan bisa merasakan betapa jernihnya air yang ada di Petirtan Jolotundo ini. Nah, ini adalah tempat untuk sembahyang dan juga sungkem. Di tempat ini kita bisa sembahyang dan juga meditasi, memohon kedamaian jiwa. Jadi sebelum melukat, sebelum mandi di Petirtan, kita sembahyang di sini dulu. Sayangnya karena sinarnya sedikit dan agak gelap, tidak begitu terlihat dengan jelas ya gambar daripada Petirtan yang di bawah. Tapi memang suasananya sangat-sangat spiritual ya, sangat-sangat spiritual. Kalau di Bali ada beberapa petirtan di Tirta Gangga untuk kerajaan pada masa dulu, di kerajaan di Karangasem, dan juga di Tirta Empul yang berada di Tampak Siring. Dan petirtan ini memiliki karakteristik hampir sama dengan Pura Tirta Empul yang ada di Tampak Siring ya. Ya, kita sembahyang dulu, memohon ketenangan jiwa, keselamatan, kerahayuan, kerajangan pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan suasana di Petirtan ini memang sangat luar biasa untuk spiritual. Dan banyak warga lokal ya di seputaran kawasan Mojokerto di Petirtan ini banyak yang juga ikut sembahyang, ada yang meditasi, ada yang istilahnya berjaga sampai pagi. Kalau di Bali namanya makemit ya, makemit. Begadang sampai pagi sambil meditasi, sambil melukat dan mandi ya di areal ini. Dan memang spiritual daripada Petirtan ini sangat luar biasa. Oke, selamat malam. Selamat Menjelang pagi ini ya. iya menjelang Ya, pagi. sudah jam 1 ya. Mungkin perkenalan dulu. Oh iya. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhaimin. Ya. Saya dari di sini. Candi ini mempunyai dua fungsi, sebagai fungsi sosial dan fungsi religi. Untuk sosialnya banyak masyarakat
dijadikan ini tempat juga rekreasi, pendidikan juga untuk religinya ya untuk keagamaan sebagai spiritual ritual di sini. Mereka untuk mandi di sini bertujuan dengan berbagai tujuan dan keinginan di sini juga untuk mensucikan diri. Kalau untuk sosialnya di sini itu biasanya untuk tempat rekreasi dan untuk ambil airnya karena air di sini merupakan air terbaik nomor 2 setelah air Zam-Zam. Nomor 2 setelah air Zam-Zam. Iya, betul. Itu menurut penelitian karena air di sini kandungannya sangat bagus seperti pH-nya, mineralnya dan oksigennya sangat tinggi juga di sini. Makanya banyak khasiatnya untuk penyembuhan dan untuk konsumsi sehari-hari. Iya. Jadi gininya boleh dibawa pulang juga ya untuk mohon di sini dan diupacarai boleh dibawa pulang. Boleh sebanyak-banyaknya, yang penting tidak bawa mobil tangki. Iya. Gitu, bawa jerigen-jerigen disediakan di warung-warung depan. Itu warungnya. Ya. Terus untuk bangunannya ini saya lihat ada banyak beberapa bangunan gimana melambangkan apa yang Untuk bangunan-bangunan ini hanya fasilitas, ada gazebo di atas dan pendopo itu untuk tempat nyantai-nyantai aja. Ya, ada di situ. Itu ada museum kecil-kecilan. museum tentang candi ini? Bukan, itu di dalam museum itu ada beberapa arca atau patung kecil-kecil yang sudah tidak itu yang ditemukan di luar area Jolotundo. Disimpan di situ. Ya sana ya. Iya. Oke. Kalau yang ini yang Tumbukan batu ini. ini Ya, ini batu ini candi ini dulu pernah dipugar tahun 91 sampai 94 karena kondisi candi yang rusak atau memprihatinkan karena banyak saluran-saluran air yang tersumbat. Nah, makanya perlu diadakan pemugaran oleh pemerintah. Ini beberapa batu yang sudah rusak dan tidak bisa dipasang lagi. Nah, di sini ditumpuk di sini. Tuh. ini sebagai perlambang kerajaan atau perlambang Yang mana? desain bangunannya yang ini? Oh, yang ini batu mahkota raja dulu ada di sana. Cuma karena sudah nggak bisa dipasang lagi di sana, makanya ditaruh di sini demi keamanan. Mahkota raja namanya ya? Iya, mahkota raja ini. Ada bentuknya seperti Iya, bentuknya seperti mahkota. Oke, dan kalau untuk pohonnya nih pohon apa? Ini pohon rempelas ini. Ini pohon rempelas ini. Ya. Ini udah ratusan tahun mungkin umurnya. Kalau lihat kondisi jandinya pohonnya sangat besar dan sangat kelihatan tua sekali. Iya, tua. Ya. Rampelas ya. Iya. Mungkin ada keunikan lain selain hal tersebut? Keunikan lain apa ya? Di sini biasanya tujuan tamu yang mandi di sini. Oh iya. Nah, keunikannya itu ada yang tujuannya mandi biar kelihatan awet muda. Awet muda. Ya, ada yang tujuannya untuk mencari jodoh. Cari jodoh. Atau untuk istilahnya untuk pangkat derajat seperti itu. Biasanya kan banyak orang-orang pejabat-pejabat juga mandi di sini. Iya. Itu. Dan keunikannya itu ikannya. Nah, ada kolam ikan di situ itu. Ikannya ikan apa tuh? Itu macam-macam ikannya. Ada ikan gombro, bawal, mujair, nila, koi juga. Itu memang ikan. Nah, ada filosofinya atau? Kalau masalah ikan ini memang apa ya, dipercaya udah ditempeli roh-roh goib. Jadi ikan ini disakralkan. Jadi nggak boleh diambil oleh pengunjung. Disakralkan. Artinya dibiarkan sana mengalir apa adanya. Iya. Itu memang biak secara adanya. Iya. Ada khususan di sini biasanya warga kampung sini bawah sini ini kan air ini kan dibagi jadi dua. Mengalir ke candi ini sama ke warga. Jadi setiap bulan Suro di sini setiap tahunnya itu diadakan ruwat sumber. Ruwat sumber. Iya, ruwat sumber artinya karena warga di bawah sekitar sudah bisa memanfaatkan airnya untuk ladang, untuk pengairan, ladangnya untuk sehari-hari, masak, minum. Orang kampung warga sini itu biasanya mengadakan syukuran, itu bancai sumber istilahnya, bersyukur. Jadi satu rumah itu bawa satu tumpeng. Itu setiap bulan Suro.
Bulan Suro itu Tahun baru Islam. tahun baru. Nah, itu 1 tahun sekali. Ya. biasanya. Nanti ada syukuran membawa tumpeng sebagai rasa syukur Iya, betul. sudah diberikan air Karena suci ya. menikmati Ya. airnya dari sini. Arak-arakan dari bawah nanti sama hasil tani. Ada karnaval ya. Ya, gitu. Dan nanti yang memimpin Ada nanti ada sesepuhnya, ada ada sesepuhnya. sesepuh di sini ada. Dan di sini ramenya itu pas malam Jumat Legi biasanya kemarin. Jumat Legi. Ya, malam Jumat Legi, malam bulan purnama, malam Jumat Kliwon. Dan puncaknya yaitu tadi malam 1 Suro menyambut tahun baru Islam. Iya. Warga sekitar Mojokerto sini ada di sini semua untuk ngalap berkah di sini. Ya. Oke, Mas siapa tadi namanya? Mas Muhaimin. Muhaimin. Iya, Ya. Muhaimin saya sebagai juru pelihara di Ya. sini. Terima kasih saya ucapkan sudah diberikan sedikit informasi. Ya, sama-sama. Ya, semoga pemandian Jolotundo semakin membaik dan Amin. banyak dikunjungi. Dan bagaimana dengan wisatawan di sini, wisatawan? Kalau wisatawan sekarang sudah jarang, cuma ada beberapa, cuma paling 1 bulan ada wisata asing di sekitar ada 10 orang, Ya. 5 kadang ya cuma 1 orang. Seperti itu kalau wisata asing. Lebih banyak yang lokal ya? Lokal, Lokal. 80% itu pengunjung dari sini ya sekitar sini sama Surabaya Sidoarjo. 80% pengunjungnya. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama, nggih. Kalau bahasa Jawanya apa? Matur Matur suwun. matur suwun. Iya, Ya. iya. Kalau di Bali matur suksema. Matur Suksema. suksem. Oh Iya, iya, alhamdulillah, iya. tambah ilmu. Ya, sama-sama. Dan demikianlah penjelasan dari penjaga petirtan Jolotundo. Saatnya kita mandi sekarang. Ini karena gelap tidak begitu kelihatan, ya. Jadi kita bisa setelah mandi kita bisa lunas filternya dengan memakai jerigen, ya, dengan memakai jerigen. Jadi sebelumnya kita sembahyang, setelah sembahyang baru kita mandi. Dan setelah mandi dan mendapatkan tirta tersebut, kita kembali ucapkan terima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diberikan air mineral yang kualitasnya sangat bagus, bahkan disebut nomor 2 setelah yang ada di Mekah. Jadi korelasi atau hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan harus seimbang. Demikianlah kawan wisata spiritual kita kali ini yang berada di Candi Jolotundo ataupun Petirtan Jolotundo yang ada di Dukuh Balekambang, Desa Seloliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Dan mohon dukungannya dengan like, subscribe, komen di kolom komentar. Suksema, terima kasih, thank you very much. Salam power. Besok sore